Oke, kembali lagi di channel Misteri Candlestick ya. Kita jawab pertanyaan dari kawan kita tentang bagaimana cara menentukan signal kuat dengan teknik C5 di saat pergerakan biasa-biasa saja. Oke, saat ini pergerakan sedang biasa ya. Sedang biasa dengan menunjukkan tren, kemudian di sini koreksi, di sini lagi zona tawar-menawar atau konsolidasi flat. Kemudian dia naik lagi. Maka signal yang kita pegang dengan teknik C5 tentu adalah C1, time frame 1 menitnya, signal arah harganya naik. C1 teman-teman, C1 signal arah harga naik. Ini tadi membatalkan resisten di sini yang berupaya untuk resisten karena doji ujungnya, jadi dibatalkan dengan kenaikan. Oke, dibatalkan dengan candlestick hijau. Nah, ini ada kaitannya dengan time frame 5 menit teman-teman. Sebelum teman-teman melihat time frame 5 menit tentu ada keraguan-raguan. Makanya kita cek dulu time frame 5 menitnya. Bagaimana cara menentukan signal kuat? Oke, di C1 time frame 5 menit perhatikan. Signal C1 time frame 5 menit informasinya arah harga naik, kemudian di C2 dikoreksi, di C3 dia membatalkan lagi untuk penurunan. Di sini koreksi berupaya membentuk resisten, tetapi tekanan diperhatikan, tekanan sumbu di sini menekan ke atas panjang sumbunya. Sumbu pendek ada di atas, panjang ada di bawah. Berarti signal untuk naik, koreksi sekali, kemudian di C3 dibatalkannya lagi, resisten terbentuk dibatalkan dengan support baru. Di sini berupaya membatalkan lagi. Kita lihat yang terjadi karena saat ini sedang berjalan guys. Jadi kita cek time frame 1 menitnya. Berakhirnya candlestick yang berjalan itu kita siapkan di 14.20. Signal arah harganya kenaikan. Maka 14.20 kita akan ambilnya buy. Di sini sudah separuh SNR dari resisten ke support sudah mencapai setengah, maka ada potensi naik di 14.20. 14.20 saya ambil buy karena signal arah harganya naik. Signal kuat untuk arah harga naik. Dan akan lebih tepat untuk akurasinya, akan lebih tinggi untuk akurasinya jika dia menyentuh support. Support di mana? Di bawah situ guys. Baru kita ambil lagi setelah dia menyentuh support. Harus berani ambil. Kalau tidak berani ambil di sini kita bisa loss. Yang di sini kita bisa loss karena kita tidak memprediksi akan turun sampai ke zona support. Di awal tadi saya hanya memprediksi cuman sampai separuh SNR. Ternyata dia menyentuh zona supportnya, makanya harus berani ambil lagi. Dengan kita memprediksi di awal cuman sampai separuh, kemudian dia balik karena signal C1 adalah kenaikan, maka harus berani ambil lagi di bawah untuk mengamankan yang di atas. Ini kita sudah terlanjur masuk. Ya mudah-mudahan bisa kena semua. Dan ternyata naik lagi. Jadi signal kuat di mana yang kita pakai adalah signal di C1. Dengan melihat harga open di sini, kemudian turun, dia sudah mencapai support. Kalau teman-teman perhatikan dari harga open di sini, kalau dia turun sejauh sampai zona support, maka candlesticknya sangat besar. Candlestick terbentuk sangat besar sekali. Kalau dia full merah sampai zona support, maka dari itu gue sarankan untuk ambil lagi di bawah agar membentuk candlestick sumbu-sumbu naik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itulah yang menyebabkan harga berbalik lagi. Jadi kita memprediksi dari signal C1 untuk prediksi saat dia turunnya sampai di mana, dengan candlestick seperti apa. Tentu kita memprediksi tadi dengan separuh batang. Candlestick terbentuk hanya cuman separuh saja, tidak melebihi. Dan kita ambilnya saat candlestick di sini terbentuk masih terlihat kuat, kita tunggu C4-nya semakin turun jauh baru kita masuk untuk ambil buy. Jadi target profit kita cuman sampai setengah saja karena SNR terlalu jauh. Dan pahami teman-teman dari harga open, kalau seandainya dari harga open di sini terus close di sini, maka pembentukannya terlalu besar, mungkin atau tidak. Jika candlestick semakin besar, dengan kita melihat tadi signal di C5-nya,
signal arah harganya kenaikan yang cukup kuat di C1. Paham? Kenapa ada kaitannya dengan C1 dan C5? Kita sudah melihat C1 time frame 5 menit, informasinya arah harga naik, di sini dikoreksi berupaya membentuk resisten, ternyata masih punya potensi menekan harga naik. Di C3 dia meneruskan untuk kenaikannya, di C4 dia mengkoreksi lagi karena berada di zona resisten. Kemudian pas koreksi di sini teman-teman perhatikan, di sini dia menerjang jauh ke bawah sampai zona support dari harga open. Target kita cuma setengah saja dari SNR. Saat dia melebihi setengah, berupaya dia membentuk sebuah sumbu, saya udah mulai masuk untuk ambil buy. Target profitnya cuma sampai separuh. Ternyata dia menyentuh sampai zona support. Kemudian saya sarankan untuk ambil buy, karena kalau kita tidak ambil buy di situ, yang di atas kita sudah terlanjur bisa jadi loss. Dan ternyata saat saya ambil buy lagi, di atas pun masih kena karena signal C1-nya kenaikan kuat. Dan itulah yang menyebabkan pergerakan harga dengan signal kuat dari C1-nya time frame 5 menit. Kalau teman-teman ingin memperdalam atau mendalami teknikal, itu time frame 1 menit ada kaitannya dengan time frame 5 menit. Maka perhatikan signal C1 time frame 5 menitnya. Untuk cara trading teknikal C5, karena setiap candlestick terbentuk di time frame 5 menit, isinya 5 batang di time frame 1 menit, dari C1, C2, C3, C4 sampai C5 akhir garis lagi. Isinya 5. Kita coba sekali lagi teman-teman. Dari signal C1 arah harganya naik, menembus zona resisten, kemudian di C2 masih kenaikan, dari harga open di sini sudah terlalu jauh. Ketika kita mau ambil buy lagi, tentu sudah terlalu jauh untuk kenaikannya. Jadi kita tunggu dulu momen pembentukan candlestick seperti apa yang di C4. Sudah terlalu jauh ketika kita mau ambil buy. Jadi C4 kita harus lihat dulu pergerakannya seperti apa. Apakah dia mendukung untuk pembentukan resisten atau tidak? Jika dia tidak mendukung, seharusnya di sini berwarna hijau atau candlestick merah kecil. Kalau di sini merah besar, dia berpotensi untuk menerjang harga untuk ke bawah lagi. Kita lihat terbentuknya seperti apa. Kita hapus dulu garisnya. Dan C5 kita sudah siapkan di 14.25. Dan ternyata membentuk resisten di atas, dan konfirmasinya kita lihat 3, 2, 1, cukup kuat teman-teman untuk konfirmasinya. Jadi kita ambilnya sell dengan signal kenaikan di sini. Oke, signal kenaikan, yes. Tetapi kalau kita ambil buy, ini sudah terlalu jauh dari harga open, dan di sini sudah terbentuk resisten dan terkonfirmasi. Kalau kita ambil buy, tentu itu namanya melawan signal ya. Karena di sini terbentuk resisten, artinya sudah membatalkan dari signal C1. Nah, problem seperti ini sudah sering kita bedah untuk di live streaming hingga 1 jam 2 jam ya, perjalanan cara open posisinya seperti apa. Dan perhatikan untuk signal kenaikan memang sudah naik tapi sudah dibatalkan bro. Jadi tetap kita harus mengikuti pembatalannya, bukan hanya terus-terusan fokus pada buy dengan signal kenaikan yang sudah dibatalkan. 3, 2, 1, 0. Oke. Berarti di sini penurunan. Sudah menembus untuk penurunan. Ini signal kuat sekali untuk kita ikuti, ambil sell. Ini signal kuat untuk kita ambil sell. Karena di sini signal kenaikan teman-teman, harga sudah naik di C2, naik, kemudian di sini dibatalkannya dengan resisten dan terkonfirmasi dengan baik, kemudian diikuti dengan seller yang luar biasa barbar di situ hingga menembus harga open. Berarti di time frame 5 menit ya sudah membentuk candlestick berwarna merah dengan sumbu panjang di bawah, bodi kecil, sumbu pendek di atas. Itu adalah penurunan, berpotensi untuk membalikkan arah.
Perhatikan terbentuknya sama, sumbu panjang merah berada di atas, sumbu pendek di bawah. Bodi kecil ini berpotensi untuk membalikan arah dari signal C1 kenaikan. Dari signal C1 kenaikan, C2 dibentuk resisten, dibatalkan lagi karena di sini banyak tekanan untuk naik buyer. Kemudian di sini naik karena banyak tekanan, di situ naik. Di sini dibatalkan sudah. Kemudian di sini berupaya menekan harga terus ke bawah dengan bodi kecil, sumbu pendek, panjang di atas, ini menekan harga untuk turun. Jadi kita ambilnya sell lagi karena tekanan seller luar biasa kuat. Artinya kalau kita melihat dari time frame 5 menit, harga open di sini signal kenaikan, harga opennya di sini. Dan saat ini harga pun sudah naik meskipun hanya sampai segini. Di sebelumnya sudah naik sampai ke atas ini. Sekarang turun lagi sampai di sini. Artinya dari harga open sampai di sini pun itu masih kenaikan. Masih kenaikan. Nah, ini ada kaitannya dengan time frame setengah jam karena time frame 5 menit mewakili satu candlestick di time frame setengah jam dengan perhitungan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Satu batang terbentuk 5 menit, 5 candlestick, isinya 6, 5 kali 6, 30 menit. Kalau kita lihat pergerakan dari time frame 30 menit, maka akan sama hasilnya seperti ini, membentuk candlestick berwarna hijau. Perhatikan signal C1 time frame 5 menitnya. Kalau teman-teman mau bermain jarak panjang, C1 time frame 5 menit di sini penurunan, di C2 dia sudah melemah, kemudian di C3 dia sudah mulai untuk membatalkan, membentuk sebuah support. Karena time frame 5 menit tadi signal arah harga kenaikan dalam satu batang ini, di sini pun masih berwarna hijau. Ini durasinya setengah jam. Maka di time frame 5 menit tadi itu adalah C6-nya. Di time frame 5 menit ini tepat berakhirnya C6. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dihitung dari setengah garis, setelah garis C1, C2, C3, C4, C5, C6. Di situ dia turun. Di sini selesai. Di time frame setengah jam pun ganti candlestick atau pindah tempat, geser ke sebelahnya. Oke. Di sini pun kalau ini selesai 0 sampai detik 0, maka di sini pun selesai. Berakhirnya bareng. Untuk menentukan signal kuat atau lemah, maka ada kaitannya di situ. Time frame 5 menit, time frame setengah jam, perjalanannya berbarengan sama. Time frame 1 menit mau berakhir di sini. Kita lihat akhirnya, dan di sini berpotensi untuk naik lagi. Kalau kita masuk bisa ambilnya buy karena di sini sudah berpotensi untuk membatasi batas penurunannya ya dengan candlestick hammer. Maka di C5 bisa masuk untuk buy dengan signal C1 nya adalah kenaikan, maka C5 kita bisa ambil buy. Tapi sudah habis waktunya ya, udah nggak bisa. Kalau kita ambil buy sekarang masuknya di 31. Ada potensi juga karena bagian dari konfirmasi. Nah, kita masuk di 31-nya. Dan ternyata di sini malah berupaya masih meneruskan ya. Biasa 1-2 candlestick pasti masih turun, dan setelah menyentuh harga terendah dia akan berbalik naik lagi. Karena ini signal hammer untuk pembalikan masih kuat. Kita masuknya di C1.